Yo, geng kawan tengkorak, apa kabar kalian? Sehat? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Untuk kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Pokoknya gas terus. Oke, di kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas beberapa poin dari manga besutan kakek Hiroshi Takahashi yang digadang-gadang akan menjadi serial manga terakhirnya kawan. Tidak lain dan tidak bukan manga yang berjudul Dasland atau lebih lengkapnya Crows X Wars Dasland. Tapi sepertinya ini bisa disebut juga curhatan aku sih kawan. Jadi mari kita bedah poin per poinnya kawan. Oke, poin yang pertama, kita sedang dibawa flashback. Pasti ada yang bertanya, flashback bang? Kok flashback? Kok bisa flashback? Bla 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 bla, flashback, 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 bla 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 bla. Jadi begini kawan, setelah aku baca dari chapter 1 sampai detik video ini dibuat, ya hingga chapter 3 lah, kok aku merasa kita sedang diajak flashback. Ya aku merasanya seperti itu kawan, sedang dibawa flashback. Kenapa aku bisa merasakan seperti kita sedang dibawa flashback? Jadi menurut keyakinanku itu karena lumayan cukup banyak apa ini namanya ya, ya aku sebut saja balon kalimat narator yang kotak-kotak ini. Tapi yang berbicara di dalam kotak kalimat ini Hibari, itu bukan narator kawan. Kita bisa ambil contoh seperti di panel-panel awal chapter 1 yang lumayan cukup banyak kotak-kotak atau ya balon-balon kalimat narator ini kawan. Apa kalian merasakan hal serupa juga, kawan? Semoga kalian tidak sependapat denganku ya. Seperti pengenalan karakter yang baru, ya di situ juga lumayan cukup banyak balon-balon kalimat narator yang kotak-kotak itu. Oke, poin yang kedua itu backstory karakter yang terlalu singkat. Aku nggak tahu ya, entah mungkin akan ada guidance dari manga Dasland ini atau tidak. Ya aku juga kurang tahu ke depannya akan ada atau enggak gitu kan. Dan ya aku merasakan backstory dari tiap-tiap karakter yang ada di Dasland ini terlalu singkat dan tidak terlalu didalami kawan. Kita ambil contohnya seperti saat diperkenalkan lewat POV-nya Hibari sebagai narator. Ya, kembali lagi ke poin pertama, kita ambil contoh pengenalan karakter Ikehara Santoru, Gochin, dan yang lebih gokilnya lagi saat pengenalan kakek Motoki yang mantan seorang Yakuza itu kawan. Dia hanya beberapa kali muncul di panel dan langsung diceritakan meninggoy kawan. Menurut keyakinanku lagi nih ya, jika kedekatan antara Hibari, Sanzo, Gochin, dan kakek Motoki lebih diperdalam, ya itu akan menjadi momen yang sangat emosional kawan. Tapi sayangnya kakek Motoki langsung dilenyapkan di dalam cerita oleh kakek Hiroshi Takahashi kawan, dengan cerita yang terkena gagal jantung. Wak wak wow, ini bukan backsound kawan. Kita sedikit ambil contoh lagi seperti di manga Wars. Kalau kalian ingat, ada dua karakter yang bernama Umehoshi Brother yang dulunya adalah alumni dari SMA Sujuran, diperkuat di manga Gaiden-nya. Dua karakter ini terus menjalin hubungan dengan anak-anak kosan seperti Hana, Sakota, Takumi, dan yang lain-lain. Itu sampai di akhir panel menurutku bisa membuat air mata menggenang kawan. Iya 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 iya, iya enggak? Apa cuma aku aja yang terlalu berlebihan menanggapinya? Kayaknya itu emang sedikit membuat mata pedih kawan. Dan satu lagi, kalau kalian ingat di momen awal kemunculan karakter yang bernama Doppo, itu seperti orang kocak, cupu, culun kawan. Tapi tiba-tiba di chapter 3, kakek Hiroshi Takahashi membuat karakter Doppo ini menjadi mengerikan saat dia memegang apa itu namanya, pedang kayu, atau dalam bahasa Jepangnya shinai. Dan poin yang ketiga, pertarungan yang intens kawan. Yang kurindukan ini belum ada scene-scene atau pertarungan yang intens kawan. Kita ambil contoh seperti pada manga Crows, di chapter 1 aja
seperti langsung disuguhi dengan pertarungan Boya versus Hiromi plus Akutsu dan 5 orang bawahannya. Terus kita ambil contoh di manga Crows The Aftermath, kita langsung diperlihatkan dengan keberingasan Kawachi Teso yang berkonflik dengan anak-anak Suzuran. Lalu kita ambil contoh lagi di Wars, kita juga sudah disuguhi oleh aksi Tsukishima Hana yang menghajar 4 orang langsung kawan. Tapi bila kubandingkan jumlah halaman Dasland itu kurang lebih di sekitar 20-an halaman. Kalau pada manga-manga sebelumnya seperti Crows The Aftermath, terus Wars itu chapter satunya itu bisa 50-an halaman lebih kawan. Malahan kalau di Crows Aftermath itu sekitar 30-an halaman udah langsung disuguhi konflik-konflik yang mengerikan kawan. Ya aku juga kurang tahu sih kenapa bisa seperti itu. Ya kita kembalikan lagi kepada Kakehiroshi Takahashi. Yang pasti mungkin menurut keyakinanku lagi vibes-nya itu karena kita dibawa ke vibes anak-anak SD, mungkin kayak jadi lebih lebih unyu-unyu gitu ya, unyu-unyu. Tapi untuk keseluruhan alur cerita aku masih menikmatinya dan menghilangkan rasa rindu mungkin akan manga baku hantam buatan Kakehiroshi Takahashi ini, anjay. Jadi bagaimana pendapat kalian kawan? Apa kalian sepakat? Kuharap kalian tidak sepakat sih dengan curhatanku ini mengenai manga Dasland. Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subrek kawan. Sampai jumpa. Dadah. Tunggu. Apa kalian punya rokok sebatang kawan?